alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya sehingga Allah masih memudahkan langkah kaki kita menuju mushola Al-Ikhlas ini dalam rangka majelis taklim. Lalu juga salawat serta salam kepada junjungan alam Rasulullah wa Nabi Aminah atas Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, serta orang-orang yang beristiqomah mengikuti sunnah. Alhamdulillah, penonton kita pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Dr. Hanis Haji Nurul Khalid dengan tema 3 sebesar-besar dosa. Sebelum kita memasuki kajian ini, alangkah baiknya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kajian pada pagi hari ini diberkati olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman amin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Pak Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak JD yang saya muliakan, pengurus DKM, membawa acara yang saya muliakan, Ketua Majelis Ta'lim dan ibu-ibu yang hadir pagi ini, semoga kita semuanya diberkahi Allah. Amin. Dosa terbagi menjadi 2, ya. Dosa terbagi menjadi 2. Yang pertama kepada manusia. Dosa kepada manusia. Banyak ya jumlahnya ya. Tapi saya sebut kira-kira 10 ajalah. Yang pertama membunuh. Resikonya membunuh ada di surat 4 ayat 93. Resiko membunuh ada di surat 4 ayat 93. Bisa dibaca. Ayat 93. Salah satu boleh baca. Ya, silakan baca artinya saja. Ada 4 resiko ya. Membunuh 4 resikonya. Apa yang pertama tadi? Kekal di neraka jahanam, 1. Yang kedua, dimurkai
Kalau marah sih biasa ya, tapi kalau murka itu di atas marah. Yang ketiga, dilaknat. Bayangkan, yang melaknat Allah lagi. Dan yang keempat, disiapkan azab yang pedih. Kira-kira berani nggak kita membunuh kalau udah begini nih? Berani ya. Pertanyaan saya, banyak nggak orang membunuh? Ibu-ibu banyak nggak? Banyak yang mengandung digugurkan kan membunuh. Ya iyalah. Itu yang korbannya orang beriman. Kalau korbannya orang bukan beriman, lihat surat 5 ayat 32. Kan tadi yang korbannya orang beriman, walaupun satu ya. Nah kalau sekarang korbannya bukan orang beriman. Surat 5 ayat 32. Ya. Ya. Barang siapa yang menghidupkan, terusnya? Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Itu resikonya. Kita orang beriman, ya orang Islam, ngebunuh orang bukan di luar Islam. Itu kata Allah seperti kita membunuh semua manusia. Luar biasa ya. Dan siapa yang menjadi sarana untuk orang itu kemudian menjadi hidup, kita melindungi nyawa dia, maka kita seperti menghidupkan semua nyawa manusia. Contoh Pak Edi, ya, dikejar-kejar penjahat, datang ke rumah saya. Penjahat nanya ke saya, Pak Gufron, Pak Edi kemana? Padahal ada di rumah saya, tapi saya bilang Pak Edi barusan ke Bogor. Selamatlah Pak Edi. Maka saya seperti menghidupkan semua nyawa manusia. Itu kalau Pak Edi maaf bukan orang beriman. Ya. Contoh saja. Dan membunuh itu ada dua, ada yang zahir, ada yang ghairu zahir, membunuh yang tidak terlihat. Nah, kalau membunuh dengan zahir, tembak, tusuk, ya, cekik. Itu dalam fikih, kalau ada orang membunuh orang beriman, lalu disidang, lalu keluarganya itu memaafkan, saya pembunuh nih, saya dimaafkan oleh orang yang saya bunuh. Tetap saya harus memberikan diat, kompensasi. Dan tidak main-main di dalam fikihnya tuh. Saking mahalnya harga orang beriman, diatnya adalah 100 ekor onta. Kalau dimaafkan itu. Kalau nggak dimaafkan ya dikisos, saya harus dibunuh lagi. 100 ekor onta. Ada nggak dipraktekkan ini? Ya nanti di akhirat prakteknya. Itu kalau zohir. Ya. Membunuh dengan cara ghairu zahir, tadi Bu Haji bilang santet, sama. Bahkan itu lebih dahsyat dosanya karena dia berbuat syirik. Dikombinasi. Saya pernah cerita nggak di sini ya? Yang orang Eka Bakti. Belum ya? Ibu tahu WTC, Pondok Jagung? Hah? Mana? BSD kejauhan, sebelumnya ya. Itu dekat rumah saya. Rumah saya belakang situ. Dulu saya khotbah, dapat jadwal di PT Jabatek. Itu letaknya di Cibodas yang mau ke Jatiuwung tuh, bel kiri itu. Saya ingat betul, tahun 93, berarti sudah 29 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat. Saya dijemput bukan oleh karyawan, manajernya langsung. Ya. Waktu itu saya menggantikan guru saya, Kiai Irsyad. Saya ngobrol dengan beliau kan, Pak, Bapak siapa nih jemput ya? Kan supirnya mah ada.
Oh saya manajer. Masya Allah saya bilang, manajer berjemput khotib. Orangnya ganteng bu, putih ganteng. Kayak Herman Felani, ada yang kenal nggak Herman Felani? Alah. Apalah amat sih. Robi Sugara ya, Herman Felani. Adben Bangun ada. Iya, Ricky Ricardo gitu. Itu orang-orang dulu, namanya orang jadul. Singkat cerita saya sudah dihantar, tapi pulangnya sih dia nggak nganter. Emang dia rumahnya di situ, dekat rumah saya. Subhanallah, 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu lah. Saya dapat telepon, dapat info beliau sakit. Waktu itu saya mati seger bugar, orang ganteng seger, enak lah dilihat. Sakit. Nah sakit lama-lama saya jenguk. Nah saya tanya sakitnya gimana? Sakitnya unik Ustadz. Uniknya bagaimana? Sakitnya mulainya maghrib katanya. Kalau udah maghrib kepalanya tuh kayak dipencet sama baja lah kira-kira gitu. Ngegelepakan. Tapi kalau siang normal. Ya tentu saya nanya dong ke istrinya, yang udah dicek di rumah sakit? Udah Ustaz, semua dokter penyakit internis dalam mengatakan normal katanya. Kolesterol normal, asam urat normal, tensi ya. Tapi ini parah. Nah, lama-lama saya dengar dia meninggal. Nah, ketika saya jenguk itu, mohon maaf, badannya yang ganteng, yang putih itu agak hitam. Nah, saya hanya cari info ke perusahaan itu. Sebenarnya ada apa? Oh, ternyata ada yang tadi iri hati. Kesimpulannya gitulah. Ada yang iri hati. Karena dia jabatannya manajer. Makanya emang resikonya orang punya kelebihan harus siap ada yang iri. Yang cantik mana ini? Semua cantik. Harus ya ada yang iri. Ya. Biasanya kalau yang mohon maaf yang kurang cantik irinya gimana? Dia mah bedaknya murahan. Jadi harus siap ada yang iri. Nah ternyata beliau itu tadi kata Bu Haji di lisan. Itu pelakunya tidak hanya dapat konsekuensi dosa yang tadi di surat An-Nisa ayat 94, tapi juga dia mendapatkan surat An-Nisa 48. Bahayanya itu. Iya. Apa itu? Waduh. 2 dia. Udah membunuh tadi resikonya luar biasa berat, tidak diampuni. Bayangkan dia diampuni. Ya. Syiriknya itu. Emang kalau membunuh begitu pakai apa? Ya kan dikirim. Kirim setan kan? Karena setan itu punya 5 kelebihan. Ibu tahu kelebihan setan 5 itu? Tahu belum? Boleh catat. Pokoknya ibu nyatat setiap huruf pahalanya banyak ya, insya Allah ya. Nggak usah capek lah. Setan itu bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Lihat surat 7 ayat 27 dan 17.
Coba baca. Ya, boleh. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat. Sudah itu aja dulu. Jadi setan ngelihat kita loh, Bu. Kita lagi ngaji dilihat mereka. Makanya mohon maaf, orang lagi ngaji pun bisa digodain setan. Cirinya gimana? Nyender, ngantuk, tidur. Enggak, ini lagi ngomong orang sono, orang Jelupang. Orang kampung saya, Jelupang. Orang sini mah insya Allah. Pak Edi nyender juga. Tapi enggak dia. Satu itu kelebihannya. Jadi makanya Rasul beri ini apa? Mohon maaf ya, walaupun kita lagi di kamar sendiri ya, kalau bisa jangan polos. Nanti disukai setan loh. Ada loh manusia disukai setan. Perempuan biasanya sukai jin. Hanya kalau bisa jangan bulat ya, agak tertutup. Yang kedua, setan itu ya bisa tasyabbuh. Tasyabbuh itu bisa merubah bentuk. Bisa berubah bentuk. Tasyabbuh. Bisa berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ya. Misalnya begini. Ini ada kejadian nih di Tanjung Priok ya. Suaminya pelaut. Ya. Dia pamitan sama istrinya, mau tugas ya di Belanda, di Rotterdam. Kira-kira setengah tahun lah, tahun lebih. Sudah pamit, sudah pergi. 1 jam kemudian suaminya datang lagi. Hujan besar. Listrik meninggal. Apa namanya, mati? Ya yang sopan lah sama listrik, ya nggak apa-apa kan? Ya mohon maaf, suami istri datang malam-malam, suaminya jam 11-an ke atas, udah sepi, listrik mati, hujan deras, kira-kira apa yang dikerjain? Main kerambol, pemain catur. Singkat cerita bercampur. Ya. Begitu bercampur, si istrinya membersihkan diri di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, suaminya hilang. Lah, abang mana ini? Cari, wah, kolong-kolong gak ketemu. Ditelepon kan. Bang, kemana ini? Si abangnya kaget. Lah, bagaimana si abangan lagi berangkat ke Rotterdam? Loh, kaget. Lah tadi siapa? Tahu. Begitu kira-kira maksudnya. Jadi bisa berubah bentuk. Itulah mengapa Nabi Muhammad semua hidupnya diwarnai dengan doa. Minimal ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir, terutama malam. Kenapa ada zikir setelah sholat itu dibaca ayat kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas setiap habis sholat. Sholat isya mempersiapkan diri untuk malam. Itu hikmahnya. Syukur-syukur kalau mau tidur, ya kan biasanya udah capek mah, ibu-ibu capek ya, udah gedung sak bae udah. Ya. Makanya habis sholatnya itu. Ini ibu merengket-merengket kenapa? Takut.
Ini ibu yang pakai merah, yang merengket begini. Oh takut kali ya? Saya mah sensitif. Itu yang kedua. Jadi setan bisa berubah bentuk. Atau misal begini, neneknya meninggal seminggu, cucunya ketemu neneknya di kebun. Gak usah heran, itu setan. Korinnya si neneknya itu. Korin itu, kita itu semua ada korinnya nih. Ketika kita meninggal, korinnya lepas. Maka dia bisa menyerupai kita. Bahkan dia hobinya pun tahu betul. Misalnya neneknya hobinya rengginang. Yaudah dia nanyain rengginang mana neneknya. Kalau neneknya hidup lagi nanyain rengginang. Emang iya dulu udah seneng rengginang. Ya, jadi makanya banyaklah ta'awuz. Ya, makanya habis sholat itulah sudah bacalah ayat kursi al-falaq, al-ikhlas, an-nas. Dan yang ketiga, syaitan itu yadkhulu ila damil insan. Dia bisa masuk ke darah manusia. Bisa masuk ke darah manusia. Nah itulah tadi masuk ke darah menjadi santet. Dia datang masuk ke ginjal. Perintah dari dukunnya perintah oleh konsumennya, rusak, sakiti dia seumur umur, jangan sembuh. Ya sudah. Ginjalnya dirusak sama dia. Masuk ke otaknya jadi gila, bisa. Masuk ke rahim, tidak punya anak, bisa. Dia bisa masuk ke darah. Sedangkan kita tidak bisa masuk ke darah mereka. Tahu juga enggak kita alam setan. 4. Setan itu senior. Maksudnya duluan lahir. Nabi Adam kan jauh banget. Iblis itu waktu di surga itu 200 tahun dia beribadah bahkan sama dengan malaikat. Kualitasnya bahkan lebih dari malaikat. Tapi ketika disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, si Ablasayub bisu iblisan ini nggak mau. Maka dikutuklah, dia turun ke bumi, dia bersumpah ya, kepada Allah akan menyesatkan semua anak keturunan Nabi Adam, akan mengganggu, menyesatkan. Lihat surat 15 ayat 39-40. Surat 15 ayat 39-40. Ia berkata Tuhanku, oleh kata engkau telah memutuskan bahwa maka aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka Tuh. kecuali hamba-hambamu yang setia. Itu sumpah iblis di hadapan Allah loh. Setan maksudnya. Jadi kita ini target semua. Targetnya setan sampai hari kiamat. Dan dia senior. Kan kalau senior kan biasanya lebih tahu kan, betul nggak? Yang tuaan biasanya lebih tahu dah. Coba ibu-ibu yang masih muda, kalau lahiran kan dia nggak percaya diri, pasti dia pengen ada emaknya, nyelempet ke emaknya. Mak, si ini ngapa? Neng mau lahiran, dia nggak open maksudnya. Ya wajar, belum pengalaman. Senior tuh udah tahu A, B, Z, D, Z dan seterusnya. Makanya ada iklan ya di TV dulu. Yamaha selalu, tapi sekarang salah. Katanya janda selalu di depan katanya. Kan maksudnya lebih pengalaman senior maksudnya. Oh ibu kayaknya nggak setuju sih maksudnya gitu. Jadi dia bisa apa namanya lebih senior. Nah yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima dia tidak mati sampai hari kiamat. Dia tidak mati sampai. Tadi surat 15 ayat 3
7 ya, 37 38 coba lihat. Surah 15 37 38. Iya, masih rangkaian itu. Apa katanya? Iya. Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang termasuk yang diberi penangguhan Sampai sampai hari yang telah ditentukan. hari kiamat maksudnya. Jadi iblis sama setan mah nggak mati sampai kiamat. Lah coba itu. Lah kita kan mati, ya. Waktu 2004 Aceh tsunami aja berapa puluh ribu meninggal. Nagasaki dibom hampir 1 juta. Iblis nggak mati-mati. Siklusnya kita kan anak-anak, remaja, dewasa, tua. Habis tua, paeh. Atuh ya paeh kemana tuh? Hidup deh. Jadi jurik kan. Setan nggak ada kayak gitu. Ya. Maka jumlahnya secara populatif, secara kuantitatif lebih banyak dari kita. Kenapa? Karena setan sama unsur biologis sama kita. Mereka punya hawa nafsu. Mereka kawin loh, Bu. Mereka juga hajatan. Mungkin mereka juga nyebar undangan. Cuman kita nggak kebagian aja. Serius ini. Ya masih di alam mereka. Mau diundang Bu Haji? Bareng-bareng datang. Jadi dia tidak akan mati sampai hari. Maka jumlahnya terus beranak pinak terus. Lagian dia nggak kenal KB kan? Memang ada BKKBN sono nggak? Lah nggak ada Bu. Kalau di mana KB-nya, nyuntiknya bagaimana? Kita kan udah di KB itu segala macam. Hah? Nah tambah lagi satu lagi kelebihan setan itu, dia itu kerjaannya cuma satu, profesional. Tadi menyeret, menarik kita untuk jadi temannya di neraka. Itu aja kerjanya, profesional betul. Kalau manusia kan kerjanya macam-macam ya. Udah Menko Polhukam, jadi ketua Kompolnas juga, ya nggak? Jadi pengarah BPIP juga, jadi Dewan Penyantun UII juga. Jabatannya banyak kalau manusia. Atau profesi manusia. Mohon maaf, waktu saya kecil nggak ada dokter gigi gingsul, gigi ini, gigi itu, gigi ya gigi baik. Berobatnya ke mantri-mantri juga. Mau sakit gigi, ke sakit encok, ke mantri desa dulu. Sekarang sudah spesialisasi gigi macam-macam. Setan satu saja kerjanya. Bagaimana kita ke neraka, itu saja. Maka setan itu secara etimologi, secara bahasa maknanya apa? Dari kata syaitana ya. Ab'ada ilallah, yang menjauhkan kita dari Allah, itu namanya setan. Kata sifat. Nah, setan ada dua, minal jinnati wan nas. Yang dari unsur jin tadi jadi setan yang nggak kelihatan. Nah, manusia ternyata bisa menjadi setan. Sifatnya loh, bentuknya, materialnya manusia. Ya contoh gampangnya begini. Ustadz udah punya istri? Belum. Ya mau kiamat nanti belum punya istri juga. Ntar keburu Ukraina perang kesini. Pamannya ada yang muda nih, ya ibu jam 3 bangun, ya udah siap lah mau tahajud kan. Terus nyolek istri, nyolek suami kan, bang, ayo tahajud, neng mau tahajud ini. Apa jawabnya si suaminya? Ya lagu lu kayak ustazah baik, udah tidur lagi baik, ayo kekepan. Lah minta kekepan lagi lakinya. Lakinya pada saat itu menjelma sifatnya menjadi, karena menghalang-halanginya bini mau tahajud. Begitu. Tapi jangan abang setan ya, jangan. Talak siji ntar kata orang bilang. Jadi setan bisa jadi manusia. Baik, itu dosa, bukan dosa tadi, dosa kepada manusia, membunuh kan?
Ya, satu itu dosa kepada manusia ya. Yang kedua, di antara dosa kepada manusia itu adalah fitnah. Nah, resikonya dosa fitnah itu asyaddu minal qatli. Ya, di mata Allah memfitnah itu lebih besar dari tadi yang membunuh itu. Lu tadi aja udah bukan main, ini di atas itu. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Nanti dicari di Google ayat berapanya itu. Ya, kerjasama lah biar dapat pahala itu. Pertanyaan saya, ada nggak orang memfitnah orang lain? Ada ya? Fitnah itu mengatakan orang lain ya, sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu motifnya kebencian. Itu kemarin dia goncengan tahu. Goncengan apa? Dengan motor. Di mana? Mau dilegok. Sama siapa? Sama Bang Miun. Ilok. Untungnya tetangganya belum masih ilok gitu kan. Kalau ini juga segengnya juga, iya dia mah. Padahal si Rodia nggak kemana mau lagi ngaji. Legok. Fitnah itu. Ada yang namanya Rodia sini? Nggak ada. Ini mah Tuti, Ida ya. Maka hati-hati ya. Hati-hati. Orang Sunda cicing ulah gandeng, diam. Kalau nggak tahu udah jangan. Oh, si anu udah diam aja. Kalau belum tentu gitu aja. Bahkan yang memang sedikit dosanya kekecilan, fitnah di dalam hati itu bisa. Fitnah di dalam hati maksudnya. Apa contohnya fitnah di dalam hati? Contoh, ibu ngeliatin saya, terus ibu dalam hati bilang, ini Ustadz Gubron jarang puasa, nih badannya gemuk begini. Sok tahu bener, tapi nggak diucapin. Lo bisa aja begitu. Nah itu, alhamdulillah saya dosanya diambil sama ibu. Nah iya, kadang-kadang kan suka begitu. Ustadznya kurus katanya, ini bininya nggak ngurusin nih Ustadz begitu. Baik, yang ketiga dosa kepada manusia itu adalah yaskhar, merendahkan. Dia di surat 49 ayat 11. Ya. Ada? Ya. Baruluk. Masa baruluk? Memperolok-olok. Terus? Ya. Sudah. Kenapa disebut di situ perempuan khusus? Mohon maaf, karena yang suka pakai perasaan perempuan, yang suka ngomong di hati perempuan. Orang bajunya nggak matching aja diomongin di hati, baju gak matching, ayah bener. Apa bisa diomongin? Apalagi kalau ada lawannya, sedap itu. Sedap. Nanti nadanya merendahkan. Maka harus diobati dengan supaya tidak merendahkan orang lain itu dengan tawadu. Tawadu. Kita harus tawadu. Tawadu itu apa? Semua orang lebih baik dari saya. Begitu tawadu. PD umurnya berapa?
Ya. 51. 51. Oh, 56. Berarti lebih tua dari saya sedikit. Maka saya harus mengatakan sama Allah, Pak Edi, ya Allah, lebih tua dari saya. Pasti amal ibadahnya lebih banyak dari saya. Tawadhu. Ustaz namanya siapa? Ibas. Ustaz Abbas. Karena dia belum menikah kan lebih muda dari saya. Ya Allah, Ustaz Abbas itu lebih muda dari saya. Insya Allah dosa dia lebih sedikit dari saya. Berarti saya tawadhu. Yang paling kaya mana di sini? Yang paling kaya. Kontrakannya 300 pintu ada? Belum ada. Mana yang paling kaya? Mana Pak dia yang paling kaya di sini? Dia aja bingung. Anggap aja ibu inilah ya. Iya, kaya semua. Ibu lebih kaya dari saya. Maka saya mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia lebih kaya dari saya. Insya Allah sedekah dia lebih banyak dari saya. Kalau yang tawadhu ngomongnya kebalikannya. Pantas saja dia kaya tuyulnya 6. Ada yang miskin. Katakanlah si A miskin. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, dia lebih miskin dari saya. Tentu sabar dia lebih hebat dari saya. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala sabar itu unlimited, tak terbatas. Orang miskin kan sabar. Sabarnya dia 500.000 tahun lebih masuk surga duluan daripada kita orang kaya yang balaka cipul. Jadi tawadhu begitu selalu. Bahkan lihat bocah itu, bocah namanya sama Neng Tong. Tong. Belum bisa ngomong ya? Sahabat Tong namanya Tong. Mudah-mudahan jadi menteri nanti ya kalau gede. Musa, namanya Musa. Saya ngeliat Ananda Musa, ya Allah, si Musa emang masih lebih kecil dari saya. Ya. Berarti apa? Berarti dia kebersihan hatinya lebih bersih dari saya. Bahkan mohon maaf, seandainya kita melihat preman sekalipun, ya Allah, mungkin hari ini dia masih preman. Bisa saja engkau memberikan hidayah kepada dia. Seketika kemudian dia berbalik hatinya menjadi orang yang sangat dekat kepadamu. Sementara aku belum tentu. Dan faktanya memang banyak orang yang seperti itu. Ibu kenal Johnny Indo, Albertus Johnny Indo. Nah, berarti rada-rada umurnya rada banyakan tuh. Tahun 80-an ya. 12 tahun. Dia pernah merampok di Cikini itu 500 kilo ya. 100 kilo atau 500 kilo. Di penjara 12 tahun, keluar 4 tahun. Kemudian di penjara di Tangerang ini. Dan Allah izinkan dia masuk Islam, insya. Kalau biasanya kalau orang di luar Islam masuk Islam itu kan semangat ya beragamanya ya, cari agamanya. Kayak Ustazah Erin Handono, Felix Sodesberi. Kalau kita kan Islam keturunan biasanya santai aja gitu. Iya pede benar, kita mah santai baik. Kayak kalau orang dari luar masuk itu semangat. Nah, akhirnya dia tanda petik ya bisa memahami agama. Singkat cerita, dia banyak dipanggil menjadi ustadz ya. Siapa? Johnny Indo itu. Ada lagi Ramadan Effendi atau lebih dikenal dengan siapa? Yang punya pesantren At-Taibin, yang orang Cina itu, Medan. Anton Medan. Namanya Ramadan Effendi gitu setelah masuk Islam. Itu bukan hanya preman itu, mohon maaf, raja judi itu luar biasa. Tapi Allah kasih hidayah, masuk Islam, belajar agama luar biasa, menjadi ustadz terkenal, bikin pesantren At-Taibin sekarang masih ada pesantren, luar biasa. Hah? Iya punya pesantren At-Taibin. Ibu kenal preman Tanah Abang yang paling top,
legendaris. Hercules kenal? Tahu ya? Kalau saya kan sering ke Tanah Abang jadi tahu. Itu beliau juga alhamdulillah sekarang menjadi orang yang dekat dengan Allah setelah dia menikah dengan orang Indramayu tuh. Itu perempuan dahsyat itu. Mirip-mirip, bukan mirip, ya hampir niru-niru Siti Khadijah. Ibu tahu Siti Khadijah, ibunda Khadijah. Beliau konglomerat luar biasa, hartanya semua diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mau meninggal, beliau ngomong sama Nabi begini, ya Rasul, semua hartaku yang ratusan miliar, triliunan mungkin, sudah kuserahkan kepada Allah dan engkau. Sekiranya belum cukup baktiku kepada Allah dan Rasulnya, kalau nanti saya sudah dikubur, dimakamkan, kalau engkau butuh bepergian melintasi jembatan dan sebagainya, ambil tulang-tulang saya, jadikan jembatan untuk engkau pergi berdakwah. Masya Allah, bagaimana nggak nangis Nabi? Ambil rambut saya, jual rambut saya untuk bekal dakwah. Perempuan kayak gini, kalau ada nggak di sini perempuan kayak gini? Tolong saya di WA tuh kalau ada yang mau. Di WA aja. Kalau belum sakit tolong jangan dibawa ke dokter. Dahsyat itu. Nah si istrinya Hercules itu maksudnya dia sabar. Ya namanya preman ngadepin preman, bayangin. Tapi dia sabar terus, telaten ya. Mungkin dia tadi inspirasinya Az-Zumar 65 tadi bahwa Az-Zumar 10 tadi bahwa orang sabar itu tiap detik diberikan pahala oleh Allah. Tak terbatas. Kemudian dosanya digugurkan. Coba lihat surat Az-Zumar 10 ada tuh ayat. Ada kan? Ya. Apa bacaannya? Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang bisa menggunakan sahabat tanpa batas. Jadi beliau itu sabarnya luar biasa, sehingga kemudian si preman legendaris ini sekarang menjadi orang yang insya Allah orang yang dekat dengan Allah. Sekarang dekat ulama dia. Bahkan sudah dipanggil untuk ceramah juga. Sebelum Pepeng jari-jari wafat, saya datang di BSD. Bunal Pepeng jari-jari. Ya, beliau kan selebritis lah hidupnya selama masih muda itu. Dulu grupnya kan ya yang Radio SK itu. Di menjelang beliau wafat, beliau dapat hidayah luar biasa soleh. Atau gitarolis, Bu Haji pasti kenal gitarolis. Lagunya apa yang terkenal? Astuti. Sama, beliau dulu diwarnai hidupnya dengan dunia selebritis yang luar. Tapi menjelang beliau wafat, Masya Allah, solehnya luar biasa. Itulah hidayah. Baik, jadi tadi apa? Dosa kepada manusia yang ketiga apa? Jangan pernah merendahkan orang lain. Maka dilawan dengan tawa. Pokoknya kalau melihat siapapun, dia lebih baik dari saya. Insya Allah enak tuh. Biasanya kita nggak bakal bun-bunan kita dinaikin, enggak. Kita akan sama anak-anak pun kita akan menghargai, sopan. Kalau tidak punya tawadu, ya Allah, jangan kata sama anak-anak, ama yang aki-aki, yang nenek-nenek juga nggak sopan. Kalau nggak ada tawadu itu, mana merasa punya ini, punya itu, dosa jabatannya ini sedikit susah. Yang keempat, dosa kepada manusia itu ightab. Ightab itu menggunjingnya, menggunjing, menggibah. Surat 49 ayat 12. Nah, di situ ada resiko tuh kalau menggunjing itu. Hah? 49 ayatnya 12.
siapapun yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa sedih dan bertakwa kepada Allah. Allah bertobat kepadanya. Itu resikonya. Jadi suatu hari Ibunda Saudah sedang ngobrol sama Nabi. Ibu tahu kan? Ibu Saudah itu siapa? Hah? Saudah itu siapa? Ya. Bukan, itu Halimah. Ya. Halimah itu. Pemajikan Rasul, istrinya Nabi, istri pertama setelah wafatnya Khadijah. Maka ibu boleh sampaikan ke para suami, Bang, ibu bapak manggilnya apa ibu? Bang, Pak, bapak kalau mau poligami boleh mama izinin 1000%. Tapi syaratnya sunnah Nabi ikut. Itu saja gampang. Wah, pada muda ini masih. Jadi Nabi Muhammad 25 tahun berumah tangga dengan Ibunda Khadijah, nggak pernah menikah lagi. Ya, itu maksudnya sunnah Rasul di situ. Ini nyambung apa kagak sih? Kepada melongo baik. Emang saya yang nyuruh siapa? Saya lagi nanya. Nabi Muhammad nikah sama Ibunda Khadijah berumah tangga 25 tahun. Nabi tidak pernah menikah dengan siapapun, ya kan? Maka para laki-laki sampaikan kepada mereka, Bang, Mas, Bapak, kalau mau poligami ikuti Nabi. Pastikan dia nanya balik, emang kalau ngikutin Nabi caranya bagaimana? Caranya mama kudu mati dulu. Survei membuktikan yang mati duluan biasanya suaminya. Kenapa mati duluan? Digentak-gentak mulu. Akur ya Pak dia. Akur dah. Jelas ini? Jadi setelah Ibunda Khadijah wafat, Nabi kan yang namanya harus ada istrinya kan. Nah, beliau menikah dengan tadi Ibunda Saudah. Cuman Ibunda Saudah umurnya mohon maaf 60 tahunan. Mohon maaf badannya kayak saya, gepak begini. Ya begini dah. Iya gak kutilang, gak kurus tinggi langsing. Iya seret dah. Jadi udah tua maksudnya. Tapi beliau sayang betul sama Ibu Saudah ini. Kenapa? Karena beliau julukannya apa? Tawilul yad, tangannya panjang. Apa tangannya panjang maksudnya? Orangnya itu apa ya? Suka bagi apa dibagi ke orang dah. Apa sih namanya? Manahannya. Iya begitu dah pokoknya. Punya air 2 kasih orang 1, punya masker 2 kasih orang 1, punya rengginang 2 kasih orang 1. Begitu orangnya. Tangannya panjang. Jadi secara fisik tidak cantik. Nah, suatu hari beliau ngobrol sama Nabi. Ya ngobrol dah. Habis itu Ibu Saudah pergi. Ya. Datanglah istri beliau yang muda, Ibunda Aisyah. Ibu Aisyah kan masih remaja. Ya wajar namanya remaja ya. Terus dia bilang begini sama Nabi. Rasul, tadi yang datang kan yang badannya begini kan katanya. Cuma ngomong begitu doang. Ya sebenarnya jujur benar. Tapi Nabi tidak berkenan sama sekali. Apa Nabi bilang? Aisyah, ucapanmu itu kalau diibaratkan tinta, lautan yang hijau bisa menjadi merah. Wow, Aisyah kaget luar biasa. Nah ini maksudnya apa tadi? Jangan ngomongin orang yang jeleknya. Kalau mau ngomongin orang boleh, tapi yang cakepnya. Ustaz, Bu, tadi
Kemarin yang ngajar ngaji siapa? Ustadz Gupron. Bagaimana dia? Dia ngajarnya kecepatan katanya, cepet pulang. Ini sering ngomongin orang Julupang ngomongin orang Julupang. Enggak. Contoh. Ya udah nggak jadi. Maksudnya harusnya klarifikasi dulu. Saya enak ngapain dia. Kalau saya kan lebih sengaja 30 menit materi, selanjutnya tanya jawab itu lebih banyak. Maksudnya gitu, maksudnya. Ya kalau sekarang polanya begini ya saya ikutin gitu maksudnya. Tapi kan udah terlanjur seudon. Jadi kalau mau ngomongin mertua, ngomongin mantu, walaupun mantunya belum kerja misalnya, jangan dong. Terus diapain Ustaz? Didoain. Karena doa ketika orangnya tidak ada, itu balik ke kita. Saya doain Pak Edi. Ya Allah, non Pak Edi tambah rezekinya, ya. Tambah kemakmurannya, tambah istrinya. Salah dah. Itu saya doain beliau. Malaikat ngebalikin ke saya. Demikian buat kamu Gupron, demikian buat kamu Gupron. Itu untungnya doain orang lain. Nah, daripada doain jelek mantu, mendingan kita doain. Ngomongin jelek mantu. Bu Haji bagaimana mantu? Yah, mantu gua payah. Mantunya payah katanya. Tidur baik, molor baik. Lah ngapain ngomongin begitu, udah dosa. Orang lain pada tahu, nggak ada manfaatnya. Lah mendingan bagaimana mantunya Bu Haji? Alhamdulillah. Doain aja ya. Begitu baik udah. Ini jelas apa jelas ini? Pak Edi. Jadi ini sampai jam berapa ini? Setengah 11 ya. Jadi itu konsekuensi tadi sampai Rasul mengatakan begitu kepada Ibunda Aisyah. Setelah itu Bunda Aisyah nggak pernah mau lagi, ngomongin apa Ibu Saudah yang ngomongin yang baik semua. Ya, karena memang beliau mulia ya, walaupun secara fisik tidak cantik ya. Karena di antara istri Nabi itu yang cantik dua, cantik sama-sama muda, sama-sama ini juga apa energik, yaitu Hafsah anaknya Umar bin Khattab dan tadi Ibunda Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar. Makanya suka cemburu ya, kadang-kadang Ibu Aisyah suka cemburu. Tapi dalam pengertian yang positif. Fastabiqul khairat. Nah, jadi itu yang keempat, dosa kepada manusia itu adalah mengatakan yang tidak baiknya. Boleh kita mengatakan yang tidak baiknya kepada orang yang zolim, boleh. Misalnya preman ya, suka bunuhin orang. Jadi tanya bagaimana sih itu? Aduh, jangan dekat-dekat dia ya. Gitu. Boleh kita. Karena khawatir nanti kita atau teman kita dizalimi, boleh. Sama orang yang zalim boleh. Baik, atau ketika kita jadi lagi menderita neraka. Yang kelima, betul ya? Yaitu tajasus. Tajasus itu ngoret-ngoret. Apa ngoret-ngoret ya? Cari-cari kesalahan orang, cari-cari. Tajasus, cari-cari kesalahan. Yang keenam, al-dhon, buruk sangka. Buruk sangka. Ya, buruk sangka ya. Kenapa Bu? Oh, mulutnya ini apa? Mukanya agak ini sedih. Ini suami saya. Emang kenapa? Di telepon nggak diangkat, terus di WA nggak dijawab.
Wah, jangan-jangan. Iya ya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Maka tidak boleh ya. Sebelum kita tahu 19 alasan. Kita boleh buruk sangka kalau sudah punya 19 alasan. Mungkin HP-nya mati, ya. Mungkin nggak ada tempat ngecas. Mungkin dia sudah ngobrol sama pimpinan. Mungkin dia sedang betul-betul diminta untuk mengerjakan yang harus selesai. Gitu. 19 baru udah boleh. Berikutnya, salah kepada manusia adalah humazah. Humazah itu mencela orang maksudnya. Mencela. Nah, kemudian berikutnya adalah lumazah. Maaf, tadi lumazah itu mengumpat. Kalau ini lumazah mencela. Kebalik, maaf. Humazah sama lumazah. Kalau mengumpat itu orangnya sudah tidak ada, kalau mencela biasanya juga orangnya ada. Itu dosa kepada manusia ya. Humazah dan lumazah, mengumpat dan mencela. Ada di surat, coba buka surat Al-Humazah ada. Coba. Yang bunyinya wailul itu. Ya. Ada? Apa artinya? Nah, celaka. Kata Allah, kamu celaka kalau mengumpat dan mencela. Mengumpat, sial. Kurang asem, kurang gula, kurang micin, kurang ketumbar lu ya. Sayur asem dah. Berikutnya al-ghasan. Dosa kepada manusia itu al-ghasan. Apa al-ghasan? Menipu. Al-ghasan. Bebesan. Ini besan Ibu ya. Gosan. Besan. Ya. Makanya ada doa bunyinya begini Ibu. Ini kalau mau dipraktekkan bagus ya. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wan nifaqi wal hasadi wal ujubi wal hiyanati wal kadhibi wal ghasani. Itu cakep doa itu. Mau nggak diituin? Ya udah ya pakai Indonesia aja ya. Allahumma ya Allah. Dipraktekin kalau bisa sholat ya. Nah kalau mau niatnya buat keluarga, tinggal ganti inna saja. Ininya ganti inna. Berarti ibu juga doain anak, suami, adik, kakak, encang-encing, sekeluarga didoain semuanya supaya terhindar dari penyakit ini. Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya saya. Kalau inna berarti sesungguhnya kami ya. A'udzubika, berlindung kepadamu. A'udzubika, berlindung kepada. Berarti kalau kami apa tadi? Na'udzubika. Berarti Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, semuanya saya atau kami berlindung kepadamu. Min dari
al-kufri. Berarti satu al-kufri ya, kekufuran. Kedua wasyirki. Syirki syirik. Syirki syirik. Tiga wan nifaki munafik. Nifak nifaki munafik. Kemunafikan. Empat wal hasadi hasad. Iri hati, dengki ya. Wal hasadi hasad. Iri. Kemudian wal kibri sombong. Kibri ya. Kibri. Bukan kibli lagi. Wal ujubi dan ujub. Wal ujubi ujub itu bangga diri. Bangga diri. Wal khianati berkhianat. Khianat itu apa? Berkhianat ya. Wal kadhibi dusta. Wal kadhibi dusta. Dusta. Wal ghosani menipu. Nah itu doanya. Wal ghosani tadi ghosani ya, menipu. Itu kalau bisa dibaca, diniatkan untuk keluarga supaya kita terhindar dari itu semua itu penyakit berat ya di hati itu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wasyirki wan nifaki wal hasadi wal kibri wal ujubi wal khiyanati wal kadibi wal ghosani. Itu hafal dah kalau sarapannya roti mah. Makanya gemblong dulu mah lama. Ya gak usah menipu. Kadibi dusta ya. Contohnya dusta apa? Ibu tadi dikasih duit 150 buat belanja. Sore suaminya pulang, belanjanya cuma 100. Ma tadi belanja habis, ya semua mahal pak, habis semuanya mahal naik, padahal masih gocap. Dusta itu. Ya nggak usah balikin, bilang aja, bang lebih gocap sih. Paling juga lelakinya bilang, buat lu bayang apa itu. Begitu ya. Tapi kalau dusta, ibu dusta sama Allah sama suami, dosanya 2. Kalau suami dosanya gimana? Baru dapat bonus dari kantor, dapat bonus 5 juta. Pulang ke rumah, bini nanya, bang, lesu amat. Iya, orang pada di PHK, semua abang juga diturunin, naik padahal baru dapat bonus. Kira-kira ada nggak di dunia model kayak gitu? Tapi di sini emang nggak ada ya, nggak ada satu. Baik, sudah mau 10:30. Saya nanti khutbah di Melati Mas ya, jadi agak jauh. Tapi sebelum saya doa, tentu saya mempersilahkan barangkali ada yang mau nanya apa saja. Asal jangan nanya minyak sudah turun belum, saya bukan
pedagang minyak ya. 1-2 orang. Bu Haji, mangga. Bu Haji lah. Ya saya mau jawab ini. Jadi gembira mulu dari tadi. Pemilik keluar dari Islam, anaknya, buat orang tuanya, boleh. Jangan sembelihan. Tapi kalau beliin gengsot, kue dongkal, geplak, wajik, jipang, opak, boleh. Tapi kalau bisa jangan yang sesembelihan. Ya daging-dagingnya disembelih. Karena dia biasanya ya belinya sama sesama yang sekeyakinan gitu. Boleh. Kalau ibu nggak mau kasih saya. Boleh. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Wajib, mangga. Satu lagi. Misalnya kita merasa ada sesuatu hal ini mengenai yang tadi yang penyakit dari seperti sihir atau dari yang itulah Santet. Tapi kita tuh nggak tahu ini nggak yakin dengan santet. Tapi seperti kalau misalnya dalam sihir terus maunya muntah, kalau baca Quran juga kayak muntah gitu Ustaz. Itu kita misalnya bersyak gitu. Ada sesuatu ini yang kurang beres, itu termasuk dosa nggak kita? Maksudnya kayak suzon gitu? Enggak, itu mah nggak kategori dosa. Karena memang ada tanda atau ciri atau simat ya orang diganggu sama setan itu. Di antaranya adalah tadi kadang-kadang suka mual ya. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalau zikir ya. Itu ada indikasi cukup signifikan. Kalau ibu datang ke ustadz-ustadz yang biasa meruqyah, itu udah pasti itu udah ada treatment, ada untuk dibantu untuk diruqyah. Walaupun yang paling baik itu adalah sebelum meruqyah diri sendiri ya. Tapi kalau memang kita minta bantuan, yang penting dia sesama mukmin boleh nggak apa-apa. Karena bantuin doa itu juga nggak masalah. Iya itu agak termasuk sudon bukan? Ya. Karena ada tandanya ya, ada tandanya seperti itu. Tapi agar dikombin dengan medis dulu, maksud di checking ya, apakah ini kan sakit itu penyebabnya biasanya ada 3 ya. Pertama adalah pola makan, pola tidur dan pola sikap ya. Biasanya makan ya. Yang kedua adalah faktor eksternal ya. Dan yang ketiga kalau memang medisnya sehat dan sebagainya itu adalah setan. Ya. Nah, treatmentnya tentu berbeda-beda. Nah, biasanya para peruqyah kalau sudah ada indikasi seperti itu biasanya lazim memang diganggu oleh setan. Dan kita tidak termasuk yang syak tadi. Nah, kategorinya cirinya seperti itu. Begitu Pak Haji ya. Baik, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa supaya pertemuan ini diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, lakal mulki kullu, Kau pemilik segala kerajaan. Walakal hamdu kullu, Kau pemilik segala pujian. Wa ilaikan narji wa amri kullu, seluruh ya Allah permasalahan hidup kami serahkan kepadamu yang maha tahu hari ini besok dan yang akan datang. As'aluka minal khairi kullu, kami semua bermohon kepadamu segala yang bernama kebaikan yang datang dari rahmat dan berkah-Mu yang tak terbatas. Wa na'udzubika minasyarri kullu, kami semua berlindung kepadamu dari segala keburukan yang dihembuskan syaitan dan hawa nafsu. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak-anak cucu kami ya Allah. Kakak adik kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Wajburna, tutupi ya Allah kekurangan-kekurangan kami, aib-aib kami. Warfa'na, angkat ya Allah derajat hidup kami. Warzuqna, karuniakan rezeki kepada kami. Wahdina, bimbinglah hidup kami.
wa afina sehatkanlah lahir batin kami, wa'fu anna maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, umur yang barakah. Sahih ajzadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat Al-Qur'an-Mu ya Allah. Tsabbit imanana, kokohkanlah iman tauhid akidah kami. Wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami minat tawabin, ahli taubat. Waj'alna minal muttaqin, termasuk orang-orang bertakwa. Waj'alna minal mukhlasin, golongkan kami orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minas syakirin, jadikan kami ahli syukur ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minal dzakirin, jadikan kami ahli zikir ya Allah. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami ahli Quran ya Allah. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami anak-anak cucu kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami adalah bagian dari hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana wa hirab kami, hablana, karuniakan kepada kami, min azwazina, pasangan-pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, kiranya mereka menjadi penentram hati, penyejuk jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana wa harab kami, atina, karuniakan kepada kami, fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga ya Allah. Wa qina azabannar, hindarkan, jauhkan kami ya Allah, anak cucu kami, saudara, ibu bapak kami, kakak adik kami, dari terpecik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesai majelis taklim pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan di hari ini. Kemudian ada pengumuman bahwasannya insyaallah hari Jumat ini jam 19.30 waktu Isya akan diadakannya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi.